Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warmadia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Formulasi Krim Tabir Surya Ekstra Kulit Buah Apel Hijau, Malus Domestica Bark, dan Uji Nilai Sun Protection Faktornya. Bab 1 sendiri meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu lapisan ozon yang semakin melemah menyebabkan radiasi UV mudah untuk mencapai permukaan bumi. Radiasi UV ini dapat berbahaya bagi kesehatan kulit. Beberapa tumbuhan yang ada di alam memiliki kemampuan untuk menahan sinar UV yang memungkinkan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari. Salah satunya yaitu kulit buah apel hijau yang mengandung antioksidan. Untuk menghindari kerusakan kulit tersebut, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan penggunaan tabir surya. Maka dari itu, dilakukan penelitian uji aktivitas dan pengukuran nilai SPF krim tabir surya dari ekstrak kulit buah apel hijau, serta uji parameter fisik krimnya. Rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, apakah formula sediaan krim tabir surya dari ekstrak kulit buah apel hijau memenuhi persyaratan mutu fisik krim yang baik? Kedua, apakah krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau memiliki aktivitas sun protection factor? Dan yang ketiga, berapa konsentrasi efektif krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau yang dapat mencapai nilai sun protection factor yang optimal? Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri bertujuan untuk memperoleh sediaan krim tabir surya ekstra kulit buah apel hijau yang baik dengan melakukan uji sediaan fisik krim yang baik dan uji aktivitas SPF. Sedangkan tujuan khusus meliputi mengetahui parameter sifat fisik krim tabir surya ekstra kulit buah apel hijau, menentukan nilai SPF dari krim tabir surya ekstra kulit buah apel hijau, dan menentukan konsentrasi efektif krim tabir surya ekstra kulit buah apel hijau untuk mencapai nilai sun protection factor yang optimal. Manfaat penelitian bagi institusi bermanfaat sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah informasi tentang efektivitas kulit buah apel hijau dalam dermatologi. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan dan landasan ilmiah tentang efektivitas kulit buah apel hijau dalam dermatologi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang efektivitas kulit buah apel hijau sebagai alternatif penggunaan skincare berbahan dasar herbal. Keaslian penelitian yang pertama, formulasi sediaan lotion dari ekstrak kulit buah apel hijau Mollis domestica bark sebagai tabir surya memiliki hasil kadar SPF pada ekstrak kulit buah apel hijau formula pertama 10% sebesar 1,5, formula kedua konsentrasi 15% sebesar 2, dan formulasi 3 konsentrasi 20% sebesar 3,9. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yang pertama, pada penelitian ini sediaan dibuat dalam bentuk lotion, sedangkan penelitian saya dibuat dalam sediaan krim. Yang kedua, konsentrasi pada penelitian ini sangat rendah, yaitu 10%, 15%, dan 20%, sehingga mendapatkan nilai SPF yang minimal. Sehingga pada penelitian saya, untuk konsentrasi saya tingkatkan menjadi 25%, 30%, dan 35%, diharapkan agar nilai SPF dapat optimal. Yang kedua, uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol limbah kulit buah apel terhadap radikal bebas DWPH memiliki hasil berdasarkan IC 50 yaitu sebesar 87,795 part per million. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol limbah kulit buah apel memiliki aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas DWPH dengan klasifikasi kuat. Yang ketiga, aktivitas antioksidan dan SPF sediaan krim tabir surya dari ekstrak etanol 70% kulit buah pisang Ambon yang memiliki hasil nilai SPF pada ekstrak etanol 70% sebesar 33,30 pada sediaan krim formula pertama dengan konsentrasi 15% sebesar 8,61, sediaan krim formula kedua konsentrasi 10% sebesar 11,65, dan sediaan 3 konsentrasi 15% sebesar 13,72. Bab kedua meliputi uraian teori dan uraian yang menggambarkan hubungan variabel.
Untuk uraian teori ini akan dijelaskan mengenai definisi dari apel, taksonomi apel, morfologi apel, dan kandungan kimia dari apel. Kedua, ada definisi kulit dan susunan dari kulit. Yang ketiga, definisi ekstraksi, kemudian metode-metode dalam ekstraksi. Yang keempat, definisi dari antioksidan. Yang kelima, radikal bebas, definisi dan juga sumber-sumber dari radikal bebas sendiri itu apa. Kemudian yang keenam, pengertian dari tabir surya. Yang ketujuh, pengertian dari SPF. Yang ke-8, pengertian dari krim. Dan yang ke-9, pengertian dari spektrofotometri UV vis. Uraian yang menggambarkan hubungan variabel. Variabel bebas sendiri dalam penelitian ini berupa konsentrasi ekstrak kulit buah apel hijau. Untuk variabel terikatnya yaitu karakteristik fisika kimia sediaan krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau dan uji sun protection faktornya. Kemudian ada kerangka teori. Untuk kerangka teori ini, sebelumnya ekstrak kulit buah apel hijau itu dideterminasi agar mengetahui kunci determinannya, kemudian membuat formulasi krim yang mengandung tabir surya, dicek, uji nilai SPF-nya menggunakan spektrofotometri UV vis, dan diuji karakter fisiknya yang meliputi uji organoleptis, uji pH, uji daya lekat, uji daya sebar, dan uji homogenitas. Yang bab 3, ada kerangka konsep, terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu formulasi sediaan krim dengan variasi konsentrasi ekstrak kulit apel hijau. Dan variabel terikatnya yaitu kontrol fisika kimia sediaan krim dan nilai SPF. Hipotesis penelitian ada 3. Yang pertama, evaluasi sifat fisik krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau memenuhi parameter yang baik. Yang kedua, krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau mempunyai nilai SPF. Dan yang ketiga, krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau terdapat konsentrasi efektif yang dapat mencapai nilai SPF optimal. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian berupa perancangan eksperimen murni berupa pengujian hasil, kelompok kontrol, dan pengontrolan variabel. Lokasi penelitian. Untuk determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Farmakognosi dan Mikrobiologi ITKes Cendekia Utama Kudus. Sedangkan variasi konsentrasi ekstrak kulit apel hijau terhadap uji parameter sifat fisik krim dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi ITKes Cendekia Utama Kudus. Waktu penelitian, pengumpulan referensi jurnal dilakukan pada bulan November 2022, pengusulan judul dan penulisan proposal dilakukan pada bulan Desember 2022, seminar proposal dan revisi proposal dilakukan pada bulan Januari 2023, penelitian dilakukan pada bulan Februari, pengumpulan data dan analisis data dilakukan pada bulan Maret, penyusunan skripsi dilakukan pada bulan April, dan sidang skripsi dilakukan pada bulan Mei. Populasi dan sampel penelitian. Sampel penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi kriteria eksklusi dan kriteria inklusi. Kemudian ada definisi operasional dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini berarti alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data, determinasi, untuk menetapkan kebenaran sampel yang digunakan dalam penelitian, ekstraksi kulit buah apel hijau menggunakan metode maserasi, pembuatan sediaan krim dibentuk dalam tipe M/A, terbagi menjadi 3 formula dengan perbedaan pada konsentrasi ekstrak kulit buah apel hijau. Formula yang pertama, konsentrasi 25%, formula kedua, konsentrasi 30%, dan formula ketiga, konsentrasi 35%. Kemudian, uji sifat fisik sediaan krim. Meliputi yang pertama, uji daya sebar. Nilai normal uji daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm. Yang kedua, uji daya lekat. Normalnya tidak kurang dari 4 detik. Uji homogenitas.
homogen. Yang keempat, uji organoleptis, diperiksa bau, warna, bentuk, dan teksturnya. Dan yang kelima, uji pH. pH yang normal untuk kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang terakhir, uji SPF, skala 2 sampai 4, proteksi minimal, skala 4 sampai 6, proteksi sedang, skala 6 sampai 8, proteksi ekstra, skala 8 sampai 15, proteksi maksimal, dan skala lebih dari 15, proteksi ultra. Analisis data, data uji SPF dan uji parameter sifat fisik krim yang meliputi daya lekat, daya sebar, homogenitas, organoleptis, dan pH, dilakukan analisis statistik menggunakan SPSS. Dianalisis dengan uji hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jika uji normalitas lebih dari 0,05 dan uji homogenitas lebih dari 0,05, artinya menunjukkan hasil yang terdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan dengan uji parametrik menggunakan analisis statistik one-way ANOVA 2K. Jika data lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar formula. Sedangkan jika data kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan antar formula. Bab 5 meliputi simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini yang pertama, evaluasi sifat fisik krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau memenuhi parameter yang baik. Yang kedua, krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau mempunyai nilai sun protection factor. Yang ketiga, krim tabir surya ekstrak kulit buah apel hijau terdapat konsentrasi efektif yang dapat mencapai nilai SPF yang optimal. Saran, dikarenakan penelitian ini banyak kekurangan, maka perlu dilakukan pengujian krim ekstrak kulit buah apel hijau secara in vivo, dan perlu dilakukan uji viskositas dan uji stabilitas krim ekstrak kulit buah apel hijau. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.